بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. Hadirin para santri, santriwati, para asatidzah, ustadzat, dan juga para wali santri santriwati, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat, atas segala anugerah yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Nikmat-nikmat yang sangat kita butuhkan untuk bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat kesehatan. Dan kita pada kesempatan hari ini insyaallah akan membahas tentang puasa. Dua kitab akan dibahas insyaallah. Sesi pertama tentang usulun fi siyami wa tarawih wa zakah karya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Kita ambil tentang puasa dan tarawih. Sesi berikutnya al-ibratu fi syahri as-saum karya Syekh Abdul Muhsin Ibn Hamid Al-Badr Al-Abad hafizahullah ta'ala. Ayyuhal hudur rahimakumullah, tidak berapa lama lagi Ramadan akan tiba. Bulan keberkahan, bulan kebaikan, musim kebaikan akan tiba. Sudah seharusnya seseorang itu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam rangka menyongsong tibanya bulan keberkahan, bulan Ramadan. Nah, sebenarnya secara khusus tidak ada sesuatu yang disyariatkan untuk menyongsong Ramadan, ya. Tidak ada amalan-amalan tertentu seperti mandi misalnya atau yang lain-lain. Namun sebagian ulama menyampaikan tentang persiapan-persiapan yang perlu diperhatikan seseorang ketika Ramadan itu akan tiba. Syekh Abdul Salam Asy-Syuair hafizahullah menyampaikan dua hal, ya. Yang pertama, punya azam dan niat. Yang kedua, mengetahui yang disyariatkan di bulan Ramadan. Jadi yang pertama, persiapan apa yang mesti ada pada diri kita, ya. Karena Ramadan itu musimul khair, musim kebaikan, bulan keberkahan, bulan ampunan, bulan qiraatul Quran selain bulan puasa, ya. Maka hendaknya seseorang itu punya niat dan azam untuk berbuat baik di bulan Ramadan nanti. Sejak dini ditanamkan pada dirinya, saya akan beramal soleh di bulan Ramadan.
Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ditanya atau diminta wasiat oleh putranya. Ausini, berilah aku wasiat wahai bapak. Kata Imam Ahmad rahimahullah, in will khair. Hendaknya engkau itu selalu berniat untuk berbuat baik. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Jadi ketika beliau Imam Ahmad rahimahullah dimintai wasiat oleh putranya, wasiat beliau kepada sang putra adalah selalulah engkau berniat untuk berbuat baik. Selalu aja engkau punya tekad untuk berbuat baik. Karena selama engkau itu punya niat berbuat baik, engkau itu selalu dalam kebaikan. Engkau selalu dalam kebaikan. Di pagi hari langsung di dalam hati mau berbuat baik. Saya ingin menjalankan perintah Allah, saya ingin menjauhi larangan Allah Ta'ala. Demikian juga saat nanti Ramadan tiba, sejak sekarang kita ini punya niat baik, saya akan beramal soleh di bulan Ramadan. Saya ingin berbuat kebajikan dengan seluruh jenisnya di bulan Ramadan. Ini penting karena akan mendatangkan taufik dari Allah Ta'ala bagi orang tersebut insya Allah. Niat-niat baik itu Allah Maha tahu. Allah Maha tahu si A, si B, si C dan seterusnya ingin berbuat baik, maka Allah Ta'ala akan mudahkan orang-orang tersebut. Sebab di sisi yang lain ada orang-orang yang tidak mau berbuat baik di bulan Ramadan, padahal Ramadan belum datang. Wah, Ramadan menang, raiso mangan bebas misalnya. Atau yang suka ngerokok, wah raiso ngerokok. Dimandang Ramadan sebagai sesuatu yang menyempitkan hidupnya. Nah, orang seperti ini ya akan susah berbuat baik. Karena tidak punya niat baik, tidak punya kemauan baik untuk mengisi Ramadan. Ikhwani akhwati fillah rahimakumullah. Jadi mari kita berniat baik, kemudian disertai dengan mohon kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke Ramadan. Karena bulughu Ramadan nikmatun azimah liman aqdarallahu alaihi, kata Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahullah. Sampai di Ramadan itu nikmat besar bagi orang yang Allah beri kemampuan di sana. Ramadan tiba dan kita sehat dan kita sudah siap. Kemudian orang bisa menyelesaikan Ramadan dari awal sampai akhir, nggak sakit, badannya nggak lemah, terus semangat ya. Ini adalah nikmat yang besar. Jadi ini yang pertama ya. Apa persiapan kita ketika Ramadan akan tiba? Siapkan niat baik kita untuk berbuat baik di Ramadan. Nah, yang kedua terkait dengan amalan yang akan kita lakukan itu apa? Kalau tadi sudah niat, berarti niatnya apa? Niat untuk melakukan amal yang masyru' di bulan Ramadan. Jadi setelah niat, maka kita perlu tahu apa saja yang disyariatkan di bulan Ramadan nanti. Dengan ini nanti orang jalannya akan tegap, mantap ya. Ramadan itu bulan puasa. Ramadan itu bulan baca Quran. Ramadan itu bulan qiyamul lail. Ramadan itu bulan berdoa dan lain-lain, maka dia akan fokus terutama pada ibadah yang wajib, yaitu di bulan Ramadan, puasa Ramadan. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala. Ini pesan dari Syekh Abdul Salam Asywair hafizahullah. Kemudian akan ditambahkan perkataan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Wasiat beliau kepada umat Islam terkait Ramadan yang akan datang ya.
Beliau berpesan dengan beberapa pesan. Yang pertama, an yattaqullaha, hendaknya kaum muslimin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, wa an yastaqbilu syahrakum al-azim bi taubatin sadiqatin min jami'idz dzunub. Yang kedua adalah menyongsong bulan yang agung ini dengan taubat yang benar dari seluruh dosa. Yang pertama, agar bertakwa kepada Allah ya. Takwa itu jalan kemudahan, akan memudahkan orang untuk berbuat baik. Kemudian hendaknya orang bertaubat dahulu dari seluruh dosa. Tujuannya supaya nanti di bulan Ramadan mudah atau dimudahkan untuk berbuat baik. Ketika orang bertaubat dengan taubat nasuha, dosa-dosa akan diampuni. Pengaruh-pengaruh buruknya akan terhapuskan. Di saat itulah kemudian orang akan dimudahkan untuk berbuat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla karena dirinya sudah bersih dari dosa-dosa. Dosa-dosa itu menghambat orang berbuat taat. Bahkan sebagian ulama, sebagian sahabat yang menyebutkan, saya ini ketika tidak bisa qiyamul lail itu berarti karena dosa yang saya lakukan. Karena dosa yang saya lakukan. Berikutnya adalah wa an yatafaqahu fi dinihim, dan hendaknya mereka ini belajar untuk memahami urusan agama mereka. Wasiat yang ketiga. Dan kemudian yang keempat secara khusus wa an yata'allamu ahkama shaumihim wa ahkama qiyamihim. Hendaknya mereka mempelajari hukum-hukum tentang puasa dan juga hukum-hukum tentang qiyamul lail. Dengan demikian nanti ya, hati sudah siap bersih ya. Ilmu pun sudah siap ingat kembali. Maka diharapkan orang seperti ini bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan di Ramadan dengan baik, dengan mudah, dan dia pun mengerjakannya dengan kualitas yang tinggi karena ilmu sudah siap, hatinya pun sudah siap jiwa dan raga istilahnya. Nah, beda halnya dengan orang yang tidak mau belajar tentang puasa atau tidak tahu tentang puasa. Padahal puasa Ramadan itu wajib ya. Dan di antara kaidah yang sudah disampaikan ulama, kalau sesuatu itu wajib, maka mempelajarinya juga wajib. Jadi ilmu yang wajib kita pelajari itu ilmu apa ya? Ilmu yang wajib kita amalkan. Ilmu yang harus kita amalkan atas diri kita masing-masing. Oke, dan disampaikan Imam Al-Qayyim rahimahullah, Imam Al-Qarafi dan yang lain-lain. Mengapa kita harus belajar puasa? Karena puasa wajib atas kita. Dan dalam kitab Ushul Tsalatsa sudah dipahami insyaallah kaidah yang disampaikan Imam Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum ucapan dan perbuatan. Ini ikhwan ya akhwati fillah rahimakumullah taala, muqaddimah untuk pembahasan kita yang pertama ini, bahwa ada kondisi-kondisi yang harus kita lakukan, ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan demi kemudahan kita dalam beribadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dari hari pertama sampai akhir, dari malam pertama sampai malam terakhir. Dan tentunya selain apa yang tadi sudah disebutkan ya, kita pun harus gembira menyongsong bulan Ramadan. Ikhwani akhwati fillah rahimakumullahu taala. Pembahasan pertama di kitab Fusul fi Siyam wa Tarawih wa Zakah. Al-faslu awal fi hukmi siyam. Pembahasan pertama atau pasal pertama tentang hukum
puasa Ramadan. Siyamu Ramadhana fariidatan sabitatun bi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimina. Penulis rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan puasa Ramadan itu sebuah fariidah, sebuah kewajiban yang sabitah, berlaku atau berdasar kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta ijma' kesepakatan para kaum muslimin. Inilah dasar dari kewajiban tentang puasa Ramadan. Nah, dengan melihat dasar-dasar disyariatkannya puasa Ramadan, hendaknya juga menjadi motivasi kita kenapa kita berpuasa Ramadan. Kita berpuasa Ramadan karena hendak menjalankan perintah Allah Ta'ala. Kita berpuasa Ramadan karena ingin menjalankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena ikut-ikutan, ikut keluarga, ikut masyarakat, bukan juga karena riya atau sum'ah, tapi betul-betul dalam rangka menjalankan perintah Allah Ta'ala, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini poin yang tidak boleh kita lupakan saat akan melakukan ibadah apapun, ya. Bahwa yang memotivasi seseorang berbuat baik itu karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala atau diperintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari Al-Quranul Karim, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Berarti puasa termasuk cabang iman, bahkan puasa merupakan salah satu rukun Islam. Artinya memang harus diperhatikan seluruh kaum muslimin dengan baik, harus dikerjakan oleh seluruh kaum muslimin yang wajib mengerjakannya. Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Di puasa ini ibadah yang menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ibadah yang kebaikannya, kemaslahatannya itu diakui oleh akal sehat, dibenarkan oleh orang yang memiliki fitrah-fitrah yang salimah, yang masih lurus. Makanya kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan puasa pada hamba-hambanya rahmatan bihim, sebagai bentuk rahmat Allah kepada mereka, wa ihsanan ilaihim, dan juga bentuk kebaikan kepada mereka, wa himyatan wa junnatan lahu, juga sebagai perlindungan dan benteng bagi mereka. Ini cara pandang yang mestinya dimiliki oleh kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mensyariatkan puasa itu, ya berarti ada manfaatnya. Kok ternyata juga disyariatkan atas umat-umat dahulu, berarti manfaatnya itu betul-betul penting jika semuanya harus melakukan. Termasuk yang nggak puasa karena udzur pun, ya harus berpuasa di hari yang lain supaya dapat manfaat dari puasa itu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian dasar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islam wal khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Dalam hadis yang muttafaqun alaih, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan.
Wa ajma'al muslimun ala fariidati shaumi Ramadan. Faman ankara fariidata shaum Ramadan fahuwa murtaddun kafir. Nah, dalil yang ketiga adalah dalil ijma'. Quran sudah, hadis sudah. Dalil yang menguatkan tentang kewajiban Ramadan itu adalah ijma', kesepakatan kaum muslimin. Tidak hanya disebut kesepakatan ulama, tapi kesepakatan kaum muslimin. Artinya ini perkara yang sebenarnya sudah diketahui semua orang. Bukan sekedar kesepakatan ulama, ijma'ul ulama, tapi ijma'ul muslimin. Hakikatnya semua orang itu sudah tahu kalau puasa Ramadan itu wajib. Puasa Ramadan itu harus dia kerjakan. Tapi kadang-kadang karena ini dan itu dia tidak berpuasa. Malas atau terpengaruh oleh teman dan lain-lain akhirnya tidak mau berpuasa. Tapi hakikatnya orang secara umum itu tahu Ramadan itu bulan puasa dan wajib atas dirinya untuk berpuasa. Nah, karena ini suatu hal yang jelas ketetapannya, barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, apa akibatnya? Orang ini murtad, orang yang keluar Islam, kafir dan kafir. Kok bisa ya? Karena dia menolak kewajiban yang datang dari Allah Ta'ala, mengingkari kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaku muslim tapi ingkar salah satu rukun Islam, ya pantas disebut murtadun kafir. Yustatabu, harus disuruh untuk bertaubat. Fa in taba wa aqarra bi fariidatihi fadak wa illa qutila kafiran. Karena dia mengingkari maka diminta untuk bertaubat. Kamu harus bertaubat. Kalau dia bertaubat lalu mengakui kewajiban puasa, maka itulah yang diharapkan. Kalau tetap mengingkari, hukum Islam menyebutkan dia ini harus dieksekusi dalam keadaan kafir. Tentunya pelaksananya adalah pemerintah kaum muslimin. Jadi semacam ini adalah hukum-hukum yang disampaikan ulama agar orang itu faham betapa bahayanya tidak berpuasa Ramadan dengan sengaja tanpa udzur, ya. Betapa bahayanya mengingkari kewajiban yang sudah diketahui dengan umum atau dimaklumi dengan umum. Wa furida shaum Ramadan fi sanati tsaniyati min al-hijrah. Kemudian Syekh bicara tentang sejarah kapan puasa Ramadan itu diwajibkan. Puasa Ramadan diwajibkan di tahun kedua Hijriyah. Secara umum hukum-hukum atau ibadah-ibadah atau syariat disyariatkan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Nah, puasa Ramadan diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Fasama Rasulullah SAW 9 Ramadanat wassaum 9 Ramadanat. Karena itulah Nabi SAW berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. 9 kali Ramadan. Wasaumu faridatun ala kulli muslimin balighin aqil. Kemudian siapa yang harus berpuasa itu? Kaum muslimin itu banyak, lelaki, perempuan, ada yang muda, ada yang tua, ada yang anak-anak, ada yang sehat, ada yang sakit, ya. Maka Syekh menyampaikan puasa Ramadan itu wajib atas setiap muslim, ala kulli muslimin, baligh, yang sudah baligh, aqil, dan yang berakal. 3 kondisi, ya. Yang pertama yang jelas, ya, karena ibadah tidak terima kecuali orang itu sudah masuk Islam. Jadi puasa Ramadan itu wajib atas setiap muslim yang sudah baligh, yang berakal, sehat. Lalu Syekh menerangkan fala yajibu shaumu 'alal kafiri, maka puasa itu tidak wajib atas orang kafir. Bahkan kebaikan mereka tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat nanti tidak ada nilainya sama sekali, karena belum pegang kuncinya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Allah akan memberi balasan
atas kebaikan mereka di dunia, tapi di akhirat tidak ada nilainya sama sekali. Nah, untuk ibadah ya, tidak sah kalau dilakukan oleh orang kafir, dan mereka pun fala yajibu shaumu al kafir, orang kafir tidak wajib berpuasa, wala yuqbalu minhu, bahkan tidak diterima hatta yuslima, sampai dia masuk Islam terlebih dahulu. Wala yajibu shaumu ala shaghiri hatta yablugha, demikian juga tidak wajib puasa atas anak kecil sampai dia itu balik. Nah, apa tanda-tanda balik? Tentunya seorang talibul ilmi wa talibatul ilmi mesti tahu ya. Wa yahsulu bulughuhu, baliknya seseorang itu terjadi bitamami 15 sana. Kalau dia usianya sudah 15 tahun, berarti sudah balik. Au nabati anatihi, atau munculnya bulu di sekitar kemaluannya, ini juga tanda balik. Au nuzulil mani minhu bil ihtilam au ghairi, atau keluarnya mani dengan mimpi basah atau yang lain. Dia sudah balik dengan ini. Wa tazidul unsa bil haid, sementara untuk wanita ada tambahan lagi. Apabila wanita itu sudah haid, maka wanita itu sudah balik. Usia berapa? 10 tahun atau 11 tahun misalnya. Kalau sudah haid, sudah menstruasi, maka sudah balik. Dengan demikian dia wajib menjalankan takalif syar'iyyah, kewajiban-kewajiban syar'i. Jadi ada tanda-tanda balik yang harus diketahui ya. Sudah usia 15 tahun, atau dia tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluan, atau sudah keluar mani. Dan untuk perempuan tambah satu lagi dari 3 tadi, apabila sudah haid. Famata hasala li-saghiri ahadu hadhil asya'i faqad balagha, apabila anak kecil itu, apabila terjadi pada anak kecil salah satu dari 4 hal ini ya, berarti dia sudah balik dan wajib melaksanakan puasa Ramadan. Mau badannya kecil, badannya besar ya, harus berpuasa. Karena apa? Sudah balik. Lakin yu'maru as-saghiru bis-shaumi idza ataqa bila dhararin 'alaihi li'tadahu wa ya'lafahu. Kemudian penulis rahimahullah menyampaikan bahwa orang tua itu ya harus mendidik anak-anaknya untuk beribadah sejak kecil, untuk melatih anak-anaknya untuk beribadah sejak kecil walaupun belum wajib. Karena itu beliau mengatakan, akan tapi anak yang kecil itu diperintahkan untuk berpuasa apabila secara fisik dia mampu dan tanpa menimbulkan mudarat pada dirinya. Diajak puasa kok bisa tidak pingsan ya, atau tidak kejang-kejang, oh berarti mas fisiknya sudah bisa untuk diajak puasa. Ayo puasa mas, ayo puasa mbak. Kemudian diiming-imingi. Dia memang belum wajib puasa, tapi orang tua hendaknya melatih anak-anak untuk melakukan ibadah, supaya nanti ketika dewasa terbiasa dan supaya merasa nyaman, tidak marah, tidak jengkel, tidak menolak apalagi ingkar. Nah, itulah kewajiban para orang tua ya, melatih anak-anak untuk mencintai ibadah, untuk melakukan ibadah, dan dalam hal ini juga dalam rangka untuk menghormati bulan puasa, menghormati orang yang puasa. Mestinya seperti itu. Orang yang puasa dihormati, bukan orang yang nggak puasa yang dihormati. Di warung-warung mestinya tutup dengan alasan untuk menghormati orang puasa, bukan kemudian hendaknya orang warung dibuka untuk menghormati yang tidak puasa. Salah. Anak kecil disuruh puasa ya untuk latihan, untuk menghormati
bulan Ramadan untuk menghormati juga orang yang puasa, termasuk juga orang yang misalnya sedang sakit atau haid ya, mentang-mentang nggak boleh puasa kemudian makan sesuka-sukanya, tidak. Tetap harus menghormati, makan seperlunya, kemudian menjaga untuk tidak makan di depan orang lain. Wala yajibu shaumu ala faqidil faqli bijununin aw taghyiri dimaghin aw nahwihi. Tidak wajib puasa atas orang yang kehilangan akal gara-gara gila ya. Orang gila itu bebas, tidak perlu puasa. Ada yang mau? Nggak usah puasa, tapi catatannya harus gila dulu. Seperti itu Islam. Orangnya memang nggak punya akal, ngomong semaunya, pakai baju semaunya, berbuat semaunya ya. Sehingga tidak wajib untuk berpuasa. Taklif, beban syariat gugur atas orang tersebut. Tapi anehnya kadang-kadang ada orang menganggap yang gila itu wali Allah gitu ya. Aneh ya. Orang gila itu nggak wajib puasa, nggak wajib sholat dan lain-lain, tapi sebagian menganggap ketika ada orang aneh-aneh macam-macam, oh dia wali Allah. Wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah sudah menjelaskan, yang beriman dan bertakwa. Takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Atau dia kehilangan akal gara-gara mengalami kerusakan otaknya atau yang lain-lain. Wa ala hadza, atas dasar ini, fa idza kana insanu kabiran yahdi. Kalau ada orang yang sudah tua renta kemudian yahdi, ngomongnya enggak jelas ya. Seperti orang mengigo ya. Wala yumayyiz, tidak punya tamyiz, fala siyama 'alaihi wal it'am. Maka orang seperti ini yang sudah tua, yang dia kalau ngomong ya jelas, sudah kehilangan kesadaran, sudah kehilangan akal sehatnya, orang seperti ini tidak wajib puasa dan juga tidak wajib membayar fidyah bagi dirinya. Karena dia sudah tidak memenuhi syarat untuk diwajibkan untuk berpuasa. Beda dia dengan orang yang tua 70 tahun tapi dia masih sehat akalnya, disuruh puasa nggak bisa, sudah secara fisik nggak mampu ya, dia tidak wajib puasa tapi harus membayar fidyah. Sementara orang ini orang yang sudah kehilangan akalnya dan orang yang sudah tidak bisa membedakan, seperti layaknya orang yang mengigo itu ya. Al-fasl tsani, pembahasan kedua, fi hikami siyami wa fawaidihi, tentang hikmah-hikmah puasa dan faidah-faidahnya. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala, min asma'illahi ta'ala al-hakimu, di antara nama Allah Ta'ala yang banyak itu Al-Hakim, yang maha bijaksana. Wal hakim man ittasafa bil hikmati, dan Al-Hakim yang maha bijaksana itu adalah zat yang bersifat hikmah. Wal hikmatu itqanul umuri wa wad'uha fi mawadhiha. Hikmah itu mengerjakan perkara dengan rapi dan meletakkannya pada tempatnya masing-masing. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hakim, berarti punya sifat hikmah. Artinya kata beliau, wa muqtada hadzal ism, di antara pengaruh dari nama ini, anna kullama khalaqahu Allahu aw syara'ahu fa huwa li hikmatin balighatin 'alimaha man 'alimaha wa jahilaha man jahilaha. Dan di antara makna Al-Hakim, bahwa setiap yang Allah ciptakan, Allah menciptakan apa saja yang di dunia ini ya, mau makhluk yang besar atau kecil,
Atau yang setiap yang Allah syariatkan pasti Allah ciptakan dan syariatkan karena hikmah yang luhur. Atau istilahnya ada rahasia ilahi di sana. Ada tujuan-tujuan tertentu di sana. Ketika Allah menciptakan nyamuk, pasti ada tujuannya. Allah menciptakan lalat, Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan macam-macam, semua pasti ada tujuannya karena Allah itu Maha Suci dari berbuat tanpa hikmah. Allah Maha Suci melakukan sesuatu dengan abasan, dengan main-main. Sebagian orang kalau ditanya ngapain, Pak? Nggak tahu. Dia sedang duduk di jembatan, kemudian nongkrong, bengong. Orang ini sedang abas, melakukan sesuatu yang nggak ada tujuannya. Allah Maha Suci dari sifat-sifat semacam ini. Pasti ketika Allah menciptakan sesuatu atau mensyariatkan sesuatu, pasti ada hikmah-hikmahnya, ada maksudnya, ada tujuannya. Tapi kata Syekh, akan diketahui oleh orang yang tahu dan ada yang tidak tahu. Yang tahu akan tahu, tapi sebagian orang tidak tahu. Tapi yang jelas ikhwan fillah rahimakumullah, kita harus yakin setiap yang Allah ciptakan, setiap yang Allah syariatkan pasti ada hikmahnya dan pasti ada kebaikannya. Pasti itu. Kalau nanti kita tahu hikmahnya, alhamdulillah. Kalau tidak tahu, jangan sampai kemudian mengatakan, oh ini sia-sia ini. Oh ini enggak benar, tidak. وَلِسْيَامِ الَّذِي شَرَ اللَّهُ وَفَرَضَهُ عَلَى عِبَادِهِ حِكَمٌ عَظِيمَةٌ وَفَوَائِدُ جَمَّةٌ. Puasa itu yang Allah Ta'ala syariatkan dan Allah wajibkan memiliki hikmah-hikmah yang besar dan faidah-faidah yang melimpah. Yang pertama, bahwa hikmah yang pertama, puasa itu adalah ibadah yang dilakukan seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan sesuatu yang dia sukai. Sesuatu yang secara tabiat manusia itu menyukainya, ya. Seperti makan minum, itu kan sesuatu yang disukai. Nah, seorang hamba beribadah kepada Allah dengan meninggalkan yang dia suka ini dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam rangka menggapai surganya. Dengan ini kata Syekh, fayatabayyan bidzalik itsaru limahbubati rabbih. Menjadi jelas ketika orang berpuasa itu dia lebih mengutamakan apa yang dicintai Rabb-nya daripada apa yang dicintai dirinya. Dia pun lebih mengharapkan akhirat daripada dunia. Ini hikmah yang pertama. Seorang yang berpuasa itu, ya, dia melakukan ibadah besar dengan meninggalkan yang dibolehkan dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh orang melupakan poin ini, bahwa puasa itu ibadah. Puasa itu qurbah, kebaikan yang mestinya dia tujukan untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia niatkan yang lain-lain. Hikmah yang kedua, annahu sababun littaqwa, menjadi faktor penyebab tergapainya takwa apabila orang yang berpuasa melaksanakan kewajiban puasa. Dan ini sudah Allah Ta'ala terangkan langsung, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sehingga di sini Allah Ta'ala menyebutkan hikmah dari puasa itu secara langsung, agar ketakwaan seorang hamba itu bertambah, ketaatannya kepada Allah Ta'ala bertambah dan meningkat. Bahkan Syekh menyebutkan, wadzalika huwa al-maqsadul a'zam bisyam, itulah tujuan paling agung dari puasa, itu supaya orang lebih patuh dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian Syekh mengingatkan bahwa puasa itu ketika Allah mensyariatkan puasa bukan dalam rangka menyiksa orang yang berpuasa. Naudzubillah. Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, tidak akan mensyariatkan sesuatu dengan tujuan untuk menyiksa hamba-hambanya. Sebab waktu pelaksanaan puasa hanya sebulan, ayyam ma'dudat. Di hari-hari yang bisa dihitung, bukan setahun penuh, bukan 2 bulan, bukan sekian bulan, tapi hanya 1 bulan saja. Kemudian Syekh menyampaikan hadis yang seharusnya menjadi pegangan seseorang ketika berpuasa agar puasanya itu bermanfaat. Man lam yada' qawla zur wal 'amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rahul Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan qawla zur, tidak meninggalkan al-amal bihi wal jahl, maka Allah tidak butuh pada puasanya ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin menyampaikan qawla zur itu kullu muharramin minal kadhibi wal ghiba wasyatmi wa ghairiha. Ucapan palsu adalah setiap yang diharamkan berupa kebohongan, ghibah atau celaan-celaan. Itu perbuatan-perbuatan haram yang dilakukan oleh lisan seseorang. Sementara mengamalkan kebohongan adalah setiap amal yang haram. Milal udwani 'alan nas bi khiyanatin wa ghishin wa dharbil abdan wa akhdil mal wa nahwiha. Di setiap perbuatan yang haram yang di situ ada unsur melakukan penganiayaan terhadap orang ya. Seperti khianat, menipu, memukuli badan orang, mengambil harta orang dan lain-lain. Kemudian saya juga mengingatkan termasuk di dalamnya adalah mendengar sesuatu yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti alat musik atau nyanyian-nyanyian. Sementara wal jahl yang harus ditinggalkan orang berpuasa adalah wasafah, tindakan-tindakan bodoh ya, yang bertentangan dengan pikiran yang lurus dalam ucapan atau perbuatan. Nah, kemudian Syekh menyebutkan apabila orang yang berpuasa itu berjalan di atas petunjuk ayat, petunjuk hadis, maka puasanya akan mendatangkan manfaat besar ya. Puasanya dia melakukan, dalam puasa dia menjalankan perintah dan menjauhi larangan, banyak berzikir ya. Kemudian dia menghindari larangan-larangan yang ada dalam hadis ya. Siapa yang berjalan dalam puasanya dengan ayat dan hadis ini, maka puasa akan bertambah bagus untuk mendidik dirinya, membina akhlaknya dan juga meluruskan perilakunya. Maka tidaklah Ramadan selesai kecuali orang tersebut akan dapat pengaruh positif yang luar biasa, menjadi sosok yang berubah menjadi lebih baik, lebih taat kepada Allah, lebih sabar, lebih berakhlak, lebih baik dan seterusnya dan seterusnya. Hikmah yang lain bahwa orang yang kaya, ikhwani fillah rahimakumullah, akan merasakan apa yang dialami orang-orang kekurangan makan dan minumnya. Maka dia pun berbagi makanan, berbagi minuman, berbagi harta kepada orang-orang yang fakir yang tidak mudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Akhirnya orang kaya ini bersedekah, berinfak atau berbuat baik kepada para fuqara dan masakin. Hikmah berikutnya adalah at-tamarrun ala dhabtin nafs, melatih untuk mengendalikan diri. Jiwa itu pengennya bebas. Jiwa itu pengennya semau-maunya ya. Tidak mau diatur, tidak mau ibadah, tidak mau berat-berat ya. Nah, puasa akan melatih diri
melatih untuk mengendalikan jiwa dan menguasainya. Jadi engkau wahai jiwa harus tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, hikmah yang terakhir kata Syekh yang berhubungan dengan kesehatan. Puasa itu akan menyehatkan karena orang mengurangi makanan, orang mengistirahatkan alat pencernaan dia, dan juga akan keluar juga ya hal-hal yang buruk-buruk dari tubuhnya melalui ibadah puasa yang dikerjakan. Tapi jangan sampai kemudian orang berpuasa niatnya pengen sehat, niatnya pengen ramping, untuk dia tidak. Ini sudah niat yang keliru. Harus diniatkan lillahi ta'ala, untuk ibadah kepada Allah, mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dapat sehat ya, itu sesuatu yang tambahan-tambahan. Al-faslu salis fi hukmi syamil marid wal musafir, tentang puasa orang yang sakit dan musafir. Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fillah rahimakumullah ya, karena syariat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu keadaan hamba-hambanya yang berbeda-beda. Hambanya yang berbeda-beda, atau satu orang yang keadaannya bisa berubah-ubah, kadang sakit, kadang sehat, kadang di rumah, kadang harus bepergian jauh. Nah, kondisi-kondisi ini diperhitungkan dan pertimbangkan dalam agama kita. Qala Allah Ta'ala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa sakit atau safar, maka dia harus berpuasa sebanyak hitungan yang dia tinggalkan di hari-hari yang lain. Wajib untuk berpuasa bagi yang sakit atau yang safar di hari-hari yang lain. Orang yang sakit boleh tidak puasa di Ramadan. Orang yang musafir juga boleh tidak puasa, tapi nanti menggantinya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan pada kalian. Ini juga kaidah yang penting dan juga menjadi karakter syariat Islam. Syariat Islam itu mudah, terjangkau, mampu dilakukan oleh semua orang yang kemampuannya rata-rata. Ketika kemudian ada orang nggak mampu, maka dia bisa gugur atau dia bisa mengerjakannya di waktu yang dia mampu. Agama Islam itu mudah. Kapan susah? Kalau dipersulit sendiri oleh orang-orang. Tambah akhirnya jadi sulit. Inna hadza dina yusrun. Agama ini mudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal maridu al qismain, orang yang sakit ada dua jenis, kata beliau. Man kana maradhu laziman mustamiran la yurja zawaluhu. Barang siapa yang sakitnya itu melekat dan kronis dan terus menerus, tidak diharapkan sembuh. Penyakitnya sudah kronis seperti saraton, kanker. Fala yalzamuhu as-shaum. Maka orang seperti ini tidak wajib puasa. Sakitnya sudah parah dan menaun. Sebab orang seperti ini kesembuhannya susah ya. Maka yang dilakukan adalah yut'im an siyami kulli yaumin miskina. Maka dia membayar fidyah, memberi makan kepada satu orang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Misalnya 30 hari nggak bisa puasa karena kondisinya seperti ini ya, dia berikan makanan kepada 30 orang miskin. Di para santri santriwati tolong dipahami dengan baik ya. Namanya fidyah ya. Orang yang sakitnya menaun, sakit sudah bertahun-tahun ya. Yang kata dokter susah sembuh. Tapi akalnya masih sehat. Apakah disuruh puasa? Tidak. Dia tidak puasa, puasa tidak wajib, tapi harus mengeluarkan namanya fidyah.
memberi makan kepada orang miskin, satu hari dia tidak puasa, dia berikan makan kepada satu orang miskin. Atau dengan mengumpulkan orang-orang miskin sejumlah hari yang dia tidak puasa, diajak makan bareng. Di 30 hari nggak puasa karena alasan tadi, kemudian 30 orang miskin diundang untuk makan. Ini pun sudah masuk cara yang dibenarkan, bahkan itu yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika sudah tua renta beliau. Beliau kumpulkan orang miskin, kemudian kasih makan malam. Wa yu'ashihim, au memberi makan malam atau memberi makan siang. Seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi mudah ya. Wa imma an yufariq ta'aman 'ala masakin bi'adadil ayyam, atau juga memberikan makan kepada orang-orang miskin yang lain tanpa harus mengumpulkan mereka sesuai dengan jumlah hari-hari yang dia tidak berpuasa. Makanan yang diberikan itu likulli miskin rubu'u sha'in nabawi, seperempat sa', ya. Au ma yazinu nisfa kilo wa asyrata gharamat. Di makanan yang diberikan itu sebesar seperempat sa' itu kalau ditimbang yang sebanding dengan setengah kilo 10 gram, ya. Setengah kilo 10 gram dari gandum atau makanan pokok di suatu tempat, ya. Kemudian Syekh menyampaikan wa yasun an yuj'al ma'hu ma yad'muhu min lahmin aw duhnin. Jadi akan bagus kalau juga disertai dengan lauk pauk, ya. Tidak hanya beras saja, tapi dikasih lauk pauk juga. Yang juga masuk dalam kondisi ini adalah orang yang tua renta yang tidak bisa berpuasa, maka orang ini memberi makan untuk setiap hari, memberi makan satu orang miskin. Ini jenis pertama, orang sakit yang sudah menaun atau kronis, ya. Yang kedua, orang yang sakitnya tidak seperti itu, ya. Sakitnya baru datang dan bisa sembuh insya Allah, ya. Seperti flu, ya, kal humma wa shibiha, dan yang serupa dengan itu. Nah, orang yang penyakitnya seperti ini ada 3 keadaan. Keadaan pertama, sakit tapi dia bisa puasa. Puasa tidak akan mempersulit dirinya, tidak akan membuat dia tambah sakit, tidak akan melemahkan dia dengan kelemahan yang berat. Orang seperti ini wajib puasa, ya. Tidak ada udzur bagi dia untuk tidak berpuasa. Ya, sakitnya sakit pusing sedikit misalnya, atau panasnya flu yang ringan, ya. Dia tetap harus berpuasa karena puasanya tidak akan memberatkan kondisi dia. Keadaan kedua, orang yang sakit dan sakitnya akan mempersulit dirinya tapi tidak sampai menimbulkan bahaya, ya. Kondisi ini orang itu makruh untuk berpuasa. Nanti bisa ditanyakan para dokter, ya, kira-kira boleh puasa apa tidak. Kalau mereka mengatakan jangan puasa dulu, ya sudah, jangan puasa dulu. Kemudian ini dilakukan dalam rangka mengambil rukhsah atau keringanan yang Allah berikan kepada orang-orang yang memang punya alasan-alasan udzur, ya. Keadaan ketiga, an yadurrahu shaumu. Nah, puasa ini akan menimbulkan madarat bagi orang tersebut. Dia sakit, dan kalau berpuasa sakitnya tambah berat. Karena ketika dia sakit, dia harus minum obat misalnya, harus ada asupan-asupan gizi. Kalau kemudian dia puasa kan berarti nggak bisa masuk itu obat dan nutrisi-nutrisinya. Dan akhirnya akan menimbulkan penyakit yang lebih
sakitnya akan lebih parah, maka kondisi seperti ini dia tidak boleh puasa. Orang sakit itu tidak boleh berpuasa. Di antara dalil yang disampaikan Syekh, la dharara wa la dirar. Ini kaidah yang penting juga. Seseorang tidak boleh menimbulkan madarat pada dirinya dan juga pada orang lain. Wa yu'rafu dararu shaumi 'ala al-marid imma bi ihsasi bid-darari bi nafsihi. Bagaimana seseorang tahu kalau puasanya nanti akan menimbulkan madarat atau bahaya? Ini bisa kembali kepada si pasien atau si penderita. Kalau saya puasa kalau langsung bintang 10 saya lihat misalnya, atau mau pingsan, maka dia tidak boleh puasa. Wa imma bi khabari tabibin mawthuqin bihi, atau kalau sudah disampaikan atau melalui berita atau konsultasi dari seorang dokter yang dipercaya. Jenengan tidak boleh puasa Bu Pak karena kondisinya tidak memungkinkan. Ya sudah diterima. Kemudian kondisi orang yang musafir. Wal musafiru ala qismain. Ahaduha man yaqsudu bisafri tahayyul ala al-fitr fala yajuzu lahu al-fitr. Orang musafir yang sengaja untuk safar supaya tidak puasa. Untuk mengakal-ngakali, akal-akalan. Wah, besok Ramadan, tak lungo pinterak poso. Tak pergi ke Jakarta. Atau tak cari orderan ke Jakarta misalnya. Memang dalam hatinya ada niat saya pergi itu supaya saya tidak puasa. Nah, Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu orang seperti jelas tidak boleh dia tidak berpuasa. Keadaan kedua, asani man la yaqsudu dzalik. Orang yang memang tidak berniat itu. Nah, kondisinya ada 3 kata Syekh. An yashqa 'alaihi shaum masyaqqatan syadidah. Safarnya atau perjalanan jauhnya ini akan memberatkan dia dengan sangat berat. Dia pergi jauh dan mengalami kesulitan. Saat itu haram baginya untuk berpuasa. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW di perang Fathu Makkah, dalam penaklukan kota Makkah, beliau berpuasa, kemudian sampailah berita kalau orang-orang yang waktu itu puasa mengalami kesulitan berat dan mereka menunggu-nunggu apa yang akan dilakukan Nabi SAW. Maka kemudian beliau minta air ya setelah asar dan beliau meminumnya, dan orang-orang melihat beliau tidak berpuasa. Nah, ketika kemudian ada orang-orang yang tetap melanjutkan puasanya, Nabi mengatakan ulaikal usat, mereka itu orang yang tidak taat, mereka itu orang yang tidak taat. Sebab kondisinya kondisi yang berat, puasa itu akan menimbulkan mudarat yang besar, maka hendaknya orang itu tidak berpuasa dalam safar tersebut ya. Keadaan kedua, yashqa alaihi shaum masyaqqatan ghaira syadidah. Safarnya itu berat tapi tidak berat sekali. Tidak seperti yang pertama. Dalam kondisi ini makruh bagi dirinya untuk berpuasa. Keadaan ketiga, an yashqa alaihi shaum fayaf'alul al-aisar. Perjalanan jauhnya tidak mensulitkan dia. Dalam hal ini saya mengatakan silakan milih yang paling mudah ya. Mau berpuasa silakan, tidak berpuasa juga silakan. Sebab yang jelas ada alasan bagi dirinya untuk dia tidak berpuasa, yaitu musafir.
Al-faslur rabi', bagian keempat adalah fi mufsidatis shaum wa hiyal muftirat. Hal-hal yang merusak puasa, yaitu maksudnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Saya menyebutkan ada 7. Yang pertama al-jima' wa ilaju dzakar fil farj. Terjadinya jima antara suami dan istri. Kemudian tsani inzalul mani, keluarnya mani dengan bersentuhan atau ciuman atau berpelukan dan seterusnya. Yang ketiga al-aklu wa syurb, makan dan minum. Kemudian keempat, sesuatu yang maknanya seperti makan dan minum. Orang yang tidak makan minum tapi dia diinfus ya. Infus itu isinya adalah nutrisi bagi orang tersebut. Maka meskipun dia tidak makan dan minum melalui mulutnya, hakikatnya dia sedang makan dan minum, maka infus itu membatalkan bila memang isinya nutrisi untuk menguatkan tubuhnya. Al-khamis ikhrajud dam bil hijamah, mengeluarkan darah dengan hijamah, dengan bekam. Dikiaskan juga di sini mengeluarkannya dengan cara fasdu dan lain-lain, karena ini akan, kata Syekh, akan melemahkan tubuh orang yang menjalaninya. Amma ikhrajud dam al-yasir lil fasu ghairi, adapun mengeluarkan darah untuk diperiksa ya, seperti periksa darah cuma diambil sedikit, maka itu tidak masalah. Asadis at-taqayyu amdan, yang nomor 6 adalah muntah-muntah dengan sengaja. As-sabi' khuruju damil haid wan nifas, dan ini berlaku untuk perempuan, keluarnya darah haid wan nifas walaupun kurang 5 menit sebelum adzan maghrib misalnya, ketika sudah keluar ya berarti puasanya rusak atau batal. Wa hadhil mufsidatu la tuftiru as-sha'ima illa bi thalathati syurut. Nah, hal yang membatalkan ini, kata Syekh, tidak membatalkan puasa kecuali dengan 3 syarat ya. Seperti dari makan, minum ya. Itu tidak membatalkan apabila tidak memenuhi 3 syarat ini. An yakuna aliman bil hukm wa aliman bil waqti. Yang pertama, dia tahu hukum dan tahu waktu ya. Sehingga kalau orangnya tidak tahu hukum, tidak tahu waktu, maka tidak batal ya. Tidak tahu kalau makan minum membatalkan atau tidak tahu waktu, mestinya sudah fajar tapi dia masih makan karena tidak tahu waktu, maka tidak masalah. An yakuna dzakiran, dan orang itu ingat, bukan orang yang lupa, sehingga makan minum karena lupa tidak membatalkan. An yakunu mukhtaran, dan orang itu orang yang mukhtaran, yang tidak dipaksa. Bila memenuhi 3 hal ini, tahu hukum, tahu waktu, orangnya tidak lupa, orangnya tidak dipaksa, maka pembatal seperti makan minum. Demikian juga bekam dan lain-lain ya, tidak membatalkan puasa-puasa orang yang berpuasa karena belum tahu hukum-hukumnya. Al-faslul khamis, yang kelima, fit tarawih, tentang tarawih. Ikhwani al-fatih fillah rahimakumullahu ta'ala. Di antara ibadah yang menonjol juga di bulan Ramadan, bahkan Nabi SAW menyebutkan hadis Rasul, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa qiyamul lail di bulan Ramadan, dan dalam hadis yang lain, man qama lailatal qadri, barang siapa qiyamul lail di malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Maka tarawih atau qiyamul lail di Ramadan menjadi salah satu ibadah penting yang mesti dikerjakan seseorang ya. Ibadah penting yang seharusnya diperhatikan seseorang untuk dikerjakan.
dari malam pertama sampai malam terakhir ya. Di sebagian tempat tarawih itu ramai di awal-awal, begitu akhir-akhir safnya tambah maju istilahnya, tambah sedikit tambah sedikit tambah sedikit, yang ramai mall malam-malam, yang ramai mall atau supermarket atau toko-toko yang besar. Ini suatu hal yang tidak tepat ya. Masalah baju, masalah kebutuhan Idul Fitri misalnya bisa dilakukan orang di hari sekarang, misalnya beli baju dulu atau membeli sembako yang dibutuhkan dan seterusnya dalam rangka supaya Ramadan itu orang bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala, tarawih adalah qiyamul lail yang dilakukan secara jamaah di bulan Ramadan, waktunya setelah Isya sampai tulu'ul fajr. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghimbau, telah menyemangati, memotivasi umat untuk melakukannya dengan menyebutkan hadis yang tadi sudah disampaikan ya. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan dengan iman wahtisaban, mengharap pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya. Nah, kalimat ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, wa ufati fil rahimakumullah ya. Syekh Abdul Salam Asy-Syuair hafizahullah menyampaikan derajat minimal yang seharusnya dicapai oleh seorang mukmin setelah Ramadan adalah dosa-dosanya diampuni. Rasul bersabda, "Man shoma Ramadan, barang siapa puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau." Qiyamul lail juga ada, salat tarawih di malam Lailatul Qadar juga disebutkan seperti itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka kata Syekh Abdul Salam Syuair hafizahullah ya, ini derajat minimal yang seharusnya berusaha dicapai oleh siapapun. Dosa-dosanya begitu Ramadan selesai diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Wa sunnatu an yaqtasir ala 11 rakaah, yang sunnah adalah cukup dengan 11 rakaat, salam di setiap 2 rakaat seperti yang disampaikan Ummul Mukminin radhiyallahu taala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menambah di Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Dan rakaat beliau tentunya sangat panjang sekali. Wa fil Muwatta an Muhammad bin Yusuf wa siqatun sab an Isa bin Yazid wa sahabiyyun anna Umar bin Khattab radhiyallahu an amara Ubay bin Ka'b wa Tamim ad-Dari an yaquma lin-nas bi 11 rakaah. Disebutkan dalam kitab Muwatta Imam Malik dari Muhammad bin Yusuf dari Isa bin Yazid, seorang sahabat Nabi SAW, bahwa Umar bin Khattab khalifah memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk menjadi imam bagi orang-orang di salat tarawih sebanyak 11 rakaat. Wa in zada 11 rakaat fala haraj. Apabila lebih dari 11 rakaat maka tidak apa-apa. Sebab Nabi SAW pernah ditanya tentang salat malam, dua-dua, masna. 11 itu yang terbaik, tapi orang boleh lebih dari 11 ya. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala mengingatkan umat atau memperingatkan umat dari fenomena yang sangat buruk ya. Sholat tarawih dengan cepat ya. Setelah beliau menyebutkan sunnahnya 11, kemudian tidak apa-apa nambah lebih dari 11. Kemudian beliau menggarisbawahi lakin al-muhafadzah 'ala al-'adad alladhi jaa bi sunnah. Jadi melaksanakan tarawih dengan bilangan yang disebutkan dalam sunnah disertai perlahan-lahan panjang yang tidak menyulitkan orang, itu lebih utama dan lebih sempurna. Di 11 rakaat, kemudian pelan-pelan, nggak cepat-cepat, bacaannya panjang tapi tidak
beratkan orang itu lebih utama dan lebih sempurna. Nah, fenomena yang tidak bagus kata Syekh yang dilakukan sebagian orang berupa sholat tarawih dengan minal isra al mufrid ya. Cepatnya luar biasa. Di kita berapa? Yang tercepat siapa? Yang 5 menit atau 7 menit 23 rakaat dikerjakan 7 sampai 5 menit atau 5 sampai 7 menit. Ini rekornya. Rekor dalam tanda kutip ya. Nah, kira-kira bisa tumanina apa tidak? Kira-kira akan mendapatkan manfaat dari ibadah itu apa tidak? Ini yang perlu ditanyakan ya. Sholat itu bukan cepet-cepetan tapi yang terbaik. Bukan yang cepet-cepetan. Bukan yang nomor 1, yang paling cepat waktunya, tidak. Tapi kita disuruh untuk memang fastabiqul khairat, untuk berlomba dalam kebaikan, maksudnya menjadi yang pertama dan mengerjakannya dengan terbaik. Bukan yang penting cepat ya. Fainu khilaful masyru'. Salat tarawih yang cepat-cepat seperti ini bertentangan atau tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Fa in adda ilal ikhlal biwajibin aw ruknin kan mubtilan lis-shalah. Apabila menyebabkan rusaknya kewajiban dalam salat atau rusaknya rukun dalam salat ya, maka akan membatalkan salat tarawih tersebut ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Saya kemudian berpesan hendaknya siapapun ya, bersemangat untuk menjalankan salat tarawih ini dan jangan menyia-nyiakannya dengan memilih-milih masjid yang imamnya bagus ya. Kalau di Saudi mungkin ada semacam itu ya. Karena intinya hendaknya orang salat tarawih mau imamnya suaranya kurang merdu tidak masalah, yang penting dibaca adalah kalamullah, sebaik-baik ucapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Ini sesi pertama, lanjut sesi kedua apa gimana? Jadi kita akhiri dahulu, nanti lihat keadaan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin.